Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap, dalam Ibadah Raya Minggu tanggal 24 Januari 2021. Bapak Ibu Jemaat KPK dimanapun Anda berada, kita masih ada dalam tema besar berbicara mengenai kehendak Allah atau God's Will. Nah, pada kali ini kita akan bahas bersama mengenai sebuah doa yang di dalamnya ada sebuah permintaan yang Yesus ajarkan kepada Anda dan saya. Dengan tidak berlama-lama, mari buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dalam bagian doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang secara khusus disampaikan dalam ayat yang ke-10. Dia bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita mau jujur, seringkali doa ini menjadi sebuah doa yang sangat sulit untuk kita naikkan. Bagaimana bisa kita berdoa dan meminta dengan tulus hati agar biar kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali ketika kita berdoa kita juga sepertinya memaksa agar Tuhan mengikuti atau menuruti kehendak kita? Doa biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam seluruh kehidupan kita menjadi sangat sulit. Karena biasanya ketika kita minta agar Tuhan membimbing kita, dan ketika bimbingannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita lalu menjadi protes dan marah kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam persoalan dan kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan, dan ketika hikmat yang Tuhan nyatakan atau Tuhan bukakan kepada Anda dan saya itu adalah hikmat yang terlihat seperti sebuah kebodohan, seperti yang saya khotbahkan pada minggu yang lalu, maka apakah kita akan tetap menuruti hikmat yang terlihat bodoh itu, atau kita justru akan mengikuti apa yang menjadi kehendak kita dan keinginan kita karena kita berpikir bahwa apa yang kita tahu itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita. Sehingga sebuah permintaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ini adalah sebuah doa yang kita kalau mau jujur adalah sebuah doa yang sangat sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kesulitan dasar ini bisa saya sampaikan dalam beberapa pernyataan yang logis. Yang pertama, Tuhan memiliki kehendak atas kehidupan saya. Yang kedua, kehendak Tuhan itu juga meliputi keinginan dan kerinduan Tuhan untuk hidup saya. Yang ketiga, tapi saya juga memiliki keinginan dan kerinduan atas kehidupan saya. Keempat, disinilah letak persoalannya, bahwa biasanya kedua keinginan atau kehendak itu biasanya saling bertentangan. Yang kelima, maka ketika ada konflik, salah satu dari kehendak itu harus menang. Yang keenam, maka ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu atas kehidupan saya, itu sesungguhnya berarti kita sedang meminta agar kehendak Tuhan yang menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Dari pernyataan logis yang saya sampaikan tadi, maka kita mau tidak mau akan ada satu waktu di mana salah satu dari kehendak ini yang harus menjadi pemenang dalam kehidupan. Apakah kehendak Tuhan yang mengontrol atau kita yang mengontrol kehendak kita? Apakah kehendak Tuhan yang menang atas kehidupan kita atau kehendak kita sendiri yang kemudian menang atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Maka seperti yang saya sampaikan pada khotbah minggu lalu, kalau Bapak Ibu belum simak, bisa silakan simak di khotbah minggu yang lalu, bahwa ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas kehidupanku, itu adalah sebuah doa yang tidak mudah untuk dilakukan. Artinya apa? Karena ketika kita berdoa demikian, maka kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Namun apakah benar demikian adanya bahwa kitalah yang memegang kendali atas kehidupan kita? Mari Bapak Ibu simak, buka bersama dengan saya Amsal yang ke-20 ayatnya yang ke-24. Dikatakan dalam ayat itu bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ayat ini sepertinya biasa, sampai kemudian kita buka ke bahasa aslinya, ada dua kata yang berbeda di situ. Dalam terjemahan LAI memakai kata orang dan juga kata manusia. Nah, kata orang di bagian yang pertama itu dari bahasa Ibrani gibor. Nah, kata gibor ini artinya pahlawan yang perkasa, orang-orang yang hebat, pejuang yang luar biasa. Sedangkan kata manusia menggunakan kata Adam yang artinya manusia biasa. Nah, kalau kita pahami ayat ini, kita akan dapati bahwa kata gibor itu ditulis oleh para penulis Perjanjian Lama untuk merujuk kepada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa,
orang-orang hebat yang ada pada saat itu seperti Daud, Musa, dan orang-orang yang lainnya. Mereka yang dengan gagah berani ada di medan pertempuran barisan paling depan untuk berperang melawan para musuh bangsa Israel pada saat itu. Dan Salomo dalam ayat ini mengatakan bahwa orang-orang hebat itu pun bahkan langkah mereka, kehidupan mereka ditentukan atau diatur oleh Tuhan. Sehingga bagian pertama dari Amsal 20 ayat 24 ini bisa dengan bebas kita menerjemahkan. Saya mengatakan dengan bebas, artinya begini, bahwa bahkan langkah orang-orang hebat, langkah orang-orang yang gagah perkasa, langkah para pejuang-pejuang ditentukan oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa jika sekalipun orang-orang yang hebat itu, kalau kita menamakan orang-orang hebat itu kita bawa ke masa sekarang, salah satunya mungkin Bapak Presiden Jokowi, dan barangkali presiden-presiden negara-negara besar lainnya, Donald Trump, George W. Bush, Mark Zuckerberg, siapa saja kita bisa sebutkan orang-orang hebat yang ada di bumi ini. Alkitab mencatat bahwa langkah mereka sekalipun ditentukan atau diarahkan oleh Tuhan. Sehingga jika orang-orang yang hebat itu tadi bahkan tidak bisa mengatur langkah kehidupan mereka sendiri, lalu bagaimana dengan kita, Anda dan saya, dalam kehidupan, dalam kita menjalani apa yang kita jalani setiap hari? Jawabannya adalah bahwa kita tidak bisa. Orang-orang perkasa itu pun tidak bisa. Orang-orang hebat pun tidak bisa menentukan langkah hidup mereka. Mereka boleh perkasa pada zamannya, tapi kemudian pada satu waktu 10-20 tahun yang akan datang, generasi yang akan datang mungkin tidak lagi mengenal siapa mereka. Seperti sekarang kalau kita bertanya kepada generasi milenial, kenalkah Anda kepada Soeharto? Mereka hanya tahu pada sebagai seorang presiden dalam sejarah masa lalu bangsa Indonesia, tapi tidak memahami, tidak mengenal siapa beliau. Nah, langkah dia pun terhenti pada saat itu, dan orang-orang ini tidak bisa mengatur langkah kehidupan mereka. Maka jika kita kembali ke Amsal 20 ayat yang ke-24, terjemahan bebasnya adalah bagaimana jika Tuhan yang mengarahkan langkah-langkah orang-orang hebat itu tadi. Jika Tuhan yang mengatur, yang menunjukkan perjalanan kehidupan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu. Nah, bagaimana bisa orang biasa memahami, mengetahui jalan hidup mereka, jikalau yang hebat-hebat itu saja tadi tidak bisa mengetahui langkah kehidupan mereka? Sehingga muncul pertanyaan seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Bagaimana kita bisa membedakan antara apakah itu kehendak Allah atau itu adalah keinginan kita? Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus mengatakan supaya kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mengetahui kehendak Allah ini adalah sesuatu yang gampang-gampang sulit. Saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang sejarah penerbangan. Bahwa ketika sebelum ditemukannya yang namanya pesawat terbang, ada seorang yang bernama Wilson Wright yang berkata bahwa manusia tidak bisa menciptakan pesawat terbang karena pesawat terbang itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dua anak laki-laki dari Wilson ini justru adalah menjadi penemu dari pesawat terbang. Mereka adalah Orville dan Wilbur Wright. Jadi kehendak Allah yang dipahami oleh ayah dari Orville dan Wilbur ini adalah kehendak Allah yang sepertinya salah pada masa itu. Jadi kita bisa pahami bahwa ternyata Wilson Wright memahami kehendak Allah dengan cara yang salah. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin manusia menemukan pesawat terbang, tapi dibantah oleh kedua anaknya langsung. Sehingga tahukah Anda bahwa banyak dari kita mengambil atau membuat keputusan-keputusan yang buruk karena kita berusaha untuk bertindak seperti Tuhan, mengatasnamakan Tuhan dalam setiap keputusan kehendak yang kita ambil dalam kehidupan kita. Sehingga kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kita bisa membedakan antara kehendak Allah dan kehendak kita? Yang pertama adalah kehendak Allah dan pendekatan secara alkitabiah. Bisa dirujuk dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga yang dimaksud dengan bagaimana mengetahui kehendak Allah melalui pendekatan alkitabiah adalah tanyakan kepada diri Anda sebelum Anda mengambil keputusan apapun. Keputusan mungkin yang paling penting dalam kehidupan Anda adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan kepada Anda dalam pengambilan keputusan yang Anda ambil.
Artinya adalah bahwa dengan kita mengoreksi diri kita kepada firman Allah, kita sedang bertanya apakah Tuhan menyetujui keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Memang para skeptis menyatakan bahwa Alkitab sudah tidak sesuai lagi. Alkitab sudah tidak up to date lagi dengan zaman sekarang ini, dengan abad sekarang ini. Tapi mari saya katakan bahwa untuk mengetahui kehendak Allah, Anda tidak bisa menunggu suara yang menggelegar datang kepada diri Anda. Anda harus menyelaraskan diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenarannya adalah bahwa Anda tidak bisa menyelaraskan firman Allah dengan gaya hidupmu. Tapi Anda bisa meningkatkan gaya hidupmu agar bisa sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang kedua adalah kehendak Allah dengan pendekatan keteladanan. Bisa buka dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39. Yesus berkata begini, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Artinya bahwa kehendak Allah yang kita ambil atau kehendak Allah yang ingin kita ketahui, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana? Apakah semua orang akan mengikuti keteladanan saya? Dan jika orang-orang itu mengikuti keteladanan saya, apakah mereka diberkati? Oke, jadi artinya ada orang yang menikmati buah dari keputusan-keputusan yang Anda ambil. Jika pendekatannya seperti itu, pendekatannya ada keteladanan, pendekatannya adalah buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, maka apa yang sedang Anda lakukan adalah sudah sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan Anda. Karena kita semua pernah mendengar sebuah quote yang berkata bahwa tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Artinya bahwa apa yang kita lakukan berbicara lebih kuat bahkan dari pelajaran Alkitab sekalipun, dari pemahaman Alkitabiah yang Anda pahami sekalipun. Artinya bahwa keteladanan berbicara lebih kuat dalam kehidupan kita semua. Sehingga ketika belajar doktrin tanpa melakukan dalam kehidupan keseharian, maka kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang yang munafik atau hipokrit. Tapi melakukan atau mempraktekkan kebenaran firman Allah tanpa dilandasi oleh firman Allah itu sendiri bisa-bisa membawa kita kepada kesombongan atau juga sebuah kesia-siaan belaka. Yang ketiga, kehendak Allah dan pendekatan spiritual. Artinya begini, munculkan pertanyaan dalam diri Anda sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Apakah yang saya kerjakan ini sudah dituntun atau dipimpin sesuai dengan apa yang Roh Kudus minta dalam kehidupan Anda dan saya? Ataukah justru saya mengambil keputusan ini untuk menyenangkan banyak orang? Karena ditekan oleh berbagai pihak sehingga saya harus melakukan berbagai keputusan ini. Itu yang harus direnungkan menjadi pendekatan spiritual bagi Anda dan saya. Sehingga pahami ini bahwa orang yang senantiasa berusaha untuk menyenangkan banyak orang adalah orang yang hidup di dalam impian orang lain. Mereka akan sangat sulit untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan khotbah ini dari mana saja berada, lakukan ketiga pendekatan ini. Ini bagian pertama dari khotbah saya. Minggu depan kalau misalnya kita masih beribadah online, maka ada sambungan dari khotbah ini. Tapi pastikan ketiga pendekatan ini kita lakukan dulu. Kehendak Allah apakah sesuai dengan apa yang kita katakan? Kehendak Allah sesuai dengan apakah keteladanan kita berbicara sama dengan itu? Kehendak Allah dan pendekatan spiritual. Artinya apakah yang kita ambil keputusan ini sesuai dengan yang Roh Kudus berbicara? Roh Kudus sampaikan kepada Anda dan saya. Sebelum mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam kehidupanmu, pastikan kita melakukan ketiga pendekatan ini sehingga kita bisa berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Shalom, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.